Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang Bayes theorem. Dimana Bayes theorem sendiri menurut saya itu up to date info terbaru, istilahnya seperti itu, dengan bukti yang pastinya akurat. Lalu studi kasus yang saya ambil adalah analisis kesehatan di masa COVID-19 pada keluarga saya. Perkenalkan, nama saya Alia Wulandari dengan nomor NPM 25032010080. Saya berasal dari kelas paralel B. Oke, latar belakang di sini saya mengambil pada masa waktu itu di masa COVID-19 pada tahun 2020 yang sangat menyekap bagi kesehatan kita. Itu rawan sekali imun kita terserang penyakit. Dan pada waktu itu lingkungan sekitar saya juga lagi sakit dan ayah saya juga termasuk orang yang sakit itu, dan kami mengecek kesehatan. Nah, oke, next. Di sini analisis masalah yang terjadi itu di mana permasalahannya yang pertama, ayah saya sakit hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Lalu salah satu clue-nya itu satu-satunya untuk membuktikan penyakit tersebut adalah dengan cek kesehatan di rumah sakit. Nah, ini bisa jadi clue kita apa sih nanti yang bakal terjadi gitu. Pada waktu itu musim orang sakit dan berbagai macam penyakit yang bisa menjangkit saya. Nah, di sini itu berbagai macam penyakit ini kan masalahnya kita nggak tahu penyakit apa yang dialami oleh ayah saya. Oke, kronologi dengan teorema Bayes di sini dimana dugaan awal itu kan pasti ayah saya ya nggak mau ya kalau ayah saya lagi covid, ya ayah saya pasti kayak demam kayak gitu-gitu, demam, pilek. Nah, di sini kan masih berbagai itu dugaan awal, masih luas sangat jangkauannya. Lalu di sini kita mendapat petunjuk yaitu dengan berupa cek kesehatan. Di sini menggunakan um, probabilitas bersyarat atau conditional probability. Nah, di mana P A given B, di mana A bakal terjadi ketika B sudah terjadi. Jadi ketika ayah saya sakit, lalu ayah saya cek kesehatan. Dimana kan ayah saya udah lagi sakit, lalu cek kesehatan untuk membuktikan dugaan awal kesehatan, dugaan awal penyakitnya itu benar atau enggak kayak gitu. Nah, di sini pasti bisa dituliskan seperti ini, diasumsikan seperti ini. Lalu dugaan tersebut diperbarui dengan adanya bukti cek kesehatan tersebut dengan P irisan B, di mana P A given B dikali PB or P A given B sama dengan P A irisan B per PB. Oke, di sini saya akan jelaskan. Nah, seperti ini. Dimana tadi kan PA given B itu oke, dimana PA given B itu bisa dijabarkan PA irisan B per PB. Ini rumus ya, rumus probabilitas bersyarat. Kita saya waktu itu udah dipelajarin. Nah, ini tuh bisa kita tulis seperti ini. P A irisan B sama dengan PA given B dikali PB. Nah ini tinggal dikali silang aja. Nah, terus di sini kita bisa kan kita udah ada dugaan awal. Nah, kita kan udah ada dugaan awal dan dugaan tersebut diperbarui. Nah, dugaan tersebut pasti ada semestanya lagi seperti itu. Nah, di sini bisa ditulis PB given A sama dengan P A irisan B per B per PA. Bisa dijabarkan juga seperti ini, seperti tadi, dan
PB given A dikali PA. Nah, ini artinya bisa kita tulis juga PB irisan A. Nah, setelah itu kita substitusikan aja ke dalam persamaan tersebut. Nah, ini tinggal substitusi aja. Ini kan sama kan ya. Kita masukin ini P yang ini dimasukin ke PB ini. Jadi PA given B dikali PB per PA, di mana PA tadi itu adalah semestanya yang baru, bisa kita cari dengan PAN. Nah, kita kan nggak tahu itu jumlah dugaannya itu berapa nantinya. Nah, kita bisa tulis misalkan N given BN kali PBN. Nah, nanti rumusnya seperti ini. Nah, ini hasil pembaruan. Hasil tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu kita ke permasalahan. Oke, kita misalkan nih, kita hitung prior probability dengan PB1 itu ayah saya menduga, ini masih dugaannya itu yang satu saya COVID-19 itu sebesar 30%. Lalu yang kedua ayah saya sakit demam itu 50% dan ayah saya sakit organ bagian dalam yaitu 20%. Next. Nah, ini likelihood, ini kayak buktinya itu dimana 0,60 atau 60% ini saya sangat mungkin terjadi sakit COVID-19. Lalu yang kedua 30%-nya ini mungkin aja demam dan 10%-nya ini mungkin kejadian dalam. Nah, ini tuh buktinya setelah cek kesehatan keluar hasil ini seperti itu. Lalu lalu ada update-nya itu di semestanya A itu bisa kita jadi seperti ini, seperti rumus yang tadi. Kita masukkan aja angkanya dan kita ketemu dengan PA-nya itu 0,35. Lalu posterior probability-nya. Jadi kan kita udah menghitung tuh semestanya, bahwa semesta barunya itu bagaimana. Lalu kita masukin aja di sini posterior di rumusnya yang awal tadi yang udah saya jelaskan. Kita masukin aja. Ini kan dugaan awal dikali dugaan buktinya, lalu kita per semestanya yang baru. Terus hasilnya seperti ini, dimana PB1 given A itu 0,51, PB2 given A itu 0,42, PB3 given A itu 0,05. Oke, next. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini adalah dugaan awal dapat dilihat. Oke. Dugaan awal itu kita bisa lihat bahwa ayah saya tuh sakit demam. Soalnya tadi kan yang tinggi itu kan ayah saya sakit demam, dan nggak mungkin juga kan kita mau ayah saya tuh sakit COVID gitu kan. Nah, setelah buktinya udah ada, ternyata ayah saya B1-nya itu sangat tinggi, di mana B1 itu presentasenya itu di mana bukti COVID-nya itu sangat tinggi, di mana sangat mungkin terjadi bahwa ayah saya itu bisa sakit COVID. Lalu dapat dibuktikan dengan hasil ini. Nah, posterior ini di mana ya saya terjangkit COVID, karena bukti yang tadi itu sangat mungkin terjadi. Sekian dari saya.
Terima kasih.